Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari bersama lebih dekat dengan Kristus. Hari ini adalah hari yang ke-26. Nah, hari yang ke-26, dikit lagi ya, dikit lagi. Nah, di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma. Surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Saudara, kita itu bisa tahu seperti apa ya dunia ribuan tahun yang lalu. Itu melalui penelitian loh Bapak Ibu. Penelitian tentang peninggalan prasejarah seperti fosil atau benda yang lainnya. Tetapi tahu nggak kita ya, ada saksi sejarah yang lain yang masih hidup di dunia ini setelah mereka melewati lebih dari 5.000 tahun, dan kita bisa lihat langsung di beberapa tempat di dunia. Yang pertama itu adalah sekelompok atau sekumpulan pohon yang tumbuh di dataran tinggi di Amerika Serikat. Pohon itu masih tergolong keluarga cemara dan bernama Bristlecone Pines. Wah, gimana caranya ngomongnya? Bristlecone Pines. Nah, ini adalah salah satu pohon yang diberi nama Methuselah. Wah, ini menarik ya, dinamai Methuselah, sama seperti tokoh Alkitab yang berusianya 969 tahun, Methuselah gitu. Nah, kita bisa bayangkan luar biasanya sekelumpulan pohon itu usianya hampir 5.000 tahun. Dan sampai detik ini pohon itu masih ada, gitu ya. Nah, kalau 5.000 tahun saja sudah terdengar ajaib, ternyata Bristlecone Pines itu bukanlah satu-satunya pohon tertua. Di tahun 2008, para peneliti menemukan pohon yang lebih tua lagi di Livland, Swedia. Masih tergolong keluarga cemara, usianya tidak kurang dari 9.500 tahun. Nah, menariknya, dua pohon ini semuanya tuh tumbuh di dataran tinggi. Pohon tertua di Swedia itu ditanam atau tumbuh pada ketinggian 9.500 meter. Sedangkan yang Bristlecone Pines itu ditanam atau bertumbuh pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Ternyata untuk tumbuh di ketinggian yang ekstrim itu tidak mudah. Ada angin kencang, ganas, temperatur dingin, udara tipis, curah hujan rendah, bahkan kondisi yang luar biasa berat itu sulit untuk bertahan hidup. Tetapi pohon ini sudah melewatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesulitan demi kesulitan hidup terkadang seringkali sangat menyakitkan. Tetapi menariknya, Tuhan itu memiliki rencana yang besar bagi Anda dan saya. Dengan memakai kesulitan itu membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh dan dewasa. Kita pun dapat bertumbuh dalam iman yang penuh pengharapan dengan kita bergantung pada Tuhan. Di sanalah kekuatan kita diuji. Kedewasaan, ketangguhan kita dilatih. Kita belajar dari banyak tokoh Alkitab yang terlebih dulu mengalami proses pembentukan itu. Tidak mudah dan tidak ada yang tanpa penderitaan. Tapi lihat hasilnya, berbagai kesengsaraan dan penderitaan yang kita jalani sampai hari ini dengan iman, disertai dengan penyerahan sepenuhnya itu, ternyata Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Coba lihat apa kata Paulus yang sudah kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Paulus berkata pada kita seharusnya gembira di saat sengsara, karena di situ akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu nantinya akan menimbulkan tahan uji. Dan itu semua mendatangkan pengharapan. Dan selanjutnya Paulus berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Saudara, pohon-pohon tertua itu mengajarkan pada kita bahwa ketika kita mampu bertahan melewati masa-masa sulit, kita akan bertumbuh, bertunas dan subur, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh karena kemampuannya, dan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Maka dari itu Bapak Saudara, jangan putus asa tatkala kita masuk dalam ujian, tetapi berdoalah agar kita mendapatkan hal yang terbaik sesuai dengan kehendaknya dari penderitaan itu. Karena kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih
lebih tegar, lebih tahan uji, tidak pernah putus pengharapan, mampu bertahan, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti pohon tertua itu. Nah, saat ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan juga kita ambil waktu 15 menit begitu, untuk kita berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia, agar kita pun menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mampu bertahan, mampu kuat, mampu tetap tegar di pencobaan apapun, di situasi, di musim apapun. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kesulitan hidup kita untuk membentuk kita memiliki karakter yang kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan yang menyertai dan tetap beserta dengan kami. Tuhan pimpin bangsa ini, pimpin Indonesia untuk bisa tetap pulih dari COVID-19. Kami juga tak lupa berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia dan seluruh dunia. Tuhanlah yang memberkati dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari ini dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati suami, istri, anak-anak kami, dan Tuhanlah yang tetap beserta. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, tetap jalan ini aktivitas dengan sukacita. Jangan lupa makan buah dan sayur, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.